Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video untuk teman-teman mendapatkan penjelasan lebih detail tentang tugas yang saya berikan kepada kawan-kawan, khususnya teman-teman yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian ya. Jadi, adapun tugas yang saya berikan adalah yaitu literatur review. Nah, jadi yang rekan-rekan kerjakan adalah membuat literatur review dengan mengikuti template yang sudah saya berikan. Nah, sementara itu templatenya dapat teman-teman download di bit.ly/template metopel ya. Nah, jadi saya akan tampilkan. Jadi ini adalah tampilannya. Jadi nanti saat teman-teman membuka link tadi akan mendapatkan tampilan seperti ini, dan nanti teman-teman boleh langsung melakukan mendownloadnya. Nah, jadi ini adalah file Excel yang saya berikan. Adapun template-nya tersebut itu terdiri dari ada nomor ya, nama penulis, tahun, kemudian judul, tema penelitian, nama dan level publikasi, masalah utama penelitian, tujuan utama penelitian, metode penelitian, studi objek penelitian, model atau algoritma, metode pengujian, hasil penelitian, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari penelitian tersebut dan referensi. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi template ini. Baik ya rekan-rekan, mohon disimak video ini atau penjelasan ini agar nantinya teman-teman tidak membuat kesalahan yang signifikan dalam pengerjaan tugas ini. Karena tugas ini bisa saya sampaikan kurang lebih semacam tiket masuk untuk teman-teman UTS. Jadi jikalau teman-teman tidak mengerjakan tugas ini dengan baik tentunya, maka teman-teman tidak akan bisa mengikuti UTS di mata kuliah metodologi penelitian. Dalam tanda kutip atau arti kata tidak bisa mengikuti adalah karena nanti soal-soal di UTS itu akan berhubungan erat sekali dengan tugas ini. Jadi jika teman-teman tidak mengerjakan tugas ini ataupun tidak membuat tugas ini dengan baik, maka dipastikan UTS yang akan teman-teman dapatkan itu akan mendapat hasil yang tidak memuaskan. Ya, baik, saya coba akan menjelaskan bagaimana cara pengisian daripada template ini agar teman-teman mudah dalam melakukan literatur review. Oke. Pertama, tentu mengisi identitas ya, yaitu nama, kemudian name-nya, kemudian kelasnya, dan tema literatur review. Nah, untuk tema literatur review ini sudah saya tetapkan, yaitu adalah kebakaran lahan gambut dalam pendekatan ilmu komputer, teknologi, informasi maupun informatika ya. Jadi temanya tidak perlu teman-teman cari lagi, jadi temanya sudah saya tetapkan. Nah, saya berikan contoh bagaimana cara pengisian template ini. Jadi contohnya saya mencoba mereview ya. Saya coba mereview sebuah jurnal atau artikel yang ditulis oleh Rezani Agramanisti Azdi ya. Jadi saya setelah mereview sebuah artikel yang ditulis oleh Rezani, maka itu nama penulisnya saya tulis di sini. Nah, selanjutnya adapun tahun artikel tersebut adalah tahun 2016. Nah, judul artikel itu adalah tanda tangan digital menggunakan algoritma Keccak dan RSA. Nah, jadi kalau teman-teman mau bisa lihat ada artikelnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini adalah artikelnya. Jadi ini namanya, nama penulisnya. Kemudian ini judulnya. Kemudian ini tahun publikasinya, Dan ini adalah nama publikasinya atau nama jurnalnya, ya, nama jurnal JNTT, gitu ya. Nah, jadi teman-teman mudah saja tinggal dipindahkan saja. Kemudian tema penelitian. Nah, tema penelitian ini rekan-rekan atau teman-teman tinggal tulis saja kira-kira ini apa nih. Oh,
ternyata ini tema penelitian tanda tangan digital gitu saya tulis. Nah, kemudian nama publikasi tadi ada JNTT dengan, dan teman-teman juga harus menulis level publikasinya. Di sini level publikasinya Sinta 2. Oke ya. Jadi saya ingin mengajarkan dulu bagaimana cara kita melihat level publikasi ini, karena di sini saya katakan untuk level publikasi itu kawan-kawan hanya boleh mengambil yang pertama publikasinya itu atau jurnalnya itu sudah terakreditasi ya. Nasional, untuk nasional itu Sinta 1 sampai dengan 5. Oke, kalau yang untuk internasional teman-teman boleh mengambil dari internasional maupun yang Scopus. Jadi untuk nasional tidak ada saya batasi bahwa itu harus terakreditasi atau terindeks Sing Scopus atau tidak, tapi kalau yang untuk nasional itu harus Sinta 1 dan 5. Nah, saya ingin mengajarkan bagaimana sih cara mencari Sinta 2-nya, karena untuk di artikelnya itu tidak dikatakan ini Sinta berapa di situ ya. Itu tidak dikatakan. Nah, jadi caranya seperti ini. Teman-teman buka ya sinta.ristekprint.go.id, situs Sinta ini, kemudian di kolom pencarian ini ketika saya JNTI gitu, JNTT. Oke, tinggal kita searching saja. Nah, kemudian muncul. Nah, jika kalau sudah muncul di website ini, berarti ini sudah terakreditasi. Nah, itu dulu dia. Namun kita belum tahu ini akreditasinya 1, 2, 3, 4 atau 5. Jadi teman-teman harus klik dulu. Nah, jika teman-teman mencari di sinta.ristekprint ini tidak menemukan nama daripada jurnal yang teman-teman masukkan ya, maka berarti teman-teman tidak boleh menggunakan jurnal itu atau artikel itu, gitu ya. Itu kuncinya. Nah, kemudian tadi ya JNTT, Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Nah, ini kemudian kita lihat Sintanya Sinta berapa. Nah, jadi lihatnya di sini Sinta skor nih. Ada Sinta 2 katanya ya, Sinta 2. Nah, berarti S2 ini namanya Sinta 2. Nah, kembali ke template tadi, teman-teman cukup menuliskan JNTT strip Sinta 2. Oke. Masalah utama penelitiannya ya berarti teman-teman sudah mulai membaca nih. Mulai membaca, kemudian masalah utamanya apa, simpulkan. Terus dalam bentuk poin-poin jikalau ada masalahnya lebih dari satu gitu ya. Jadi tidak usah di copy paste narasi panjang, tidak. Jadi disingkat gitu. To the point aja dan poin-poinnya aja seperti itu. Kemudian tujuan utama penulisan juga tulis dalam satu kalimat singkat dan jelas ya. Jadi jangan, teman-teman boleh mengcopy paste langsung, cuman kalau saya sarankan karena itu akan panjang ya. Jadi saya sarankan betul teman-teman baca, kemudian dia diparafrase ulang atau dibahasa ulangkan dengan lebih singkat seperti itu. Kemudian metode penelitian ya teman-teman baca. Berarti ini nama metode penelitian digunakan apa? Jadi kalau yang di artikel ini atau penelitian ini dia menggunakan namanya Provider Bonsi-Castile ya, Bonsi-Castile. Nah, untuk studi objek penelitiannya ini lokasinya itu. Jadi dia menulisnya di tantangan ini tulis dengan bahasa pemrograman Java seperti itu. Nah, model algoritma yang digunakan dalam penelitian ini namanya Keccak dan RSA tadi ya, sesuai dengan judulnya tadi ya, judulnya. Kemudian di artikel ini mereka melakukan atau penulis melakukan pengujian dengan metode apa gitu. Nah, kalau di artikel yang saya berikan contoh ini dia menggunakan black box testing untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk proses pembangkitan kunci tanda tangan dan verifikasi dan mengeksekusi program sebanyak 10 kali. Nah, jadi iterasi 10 kali. Jadi itu. Kemudian hasil penelitiannya teman-teman tuliskan ya, harus diringkas atau harus disingkat dengan bahasa sendiri. Karena tentunya terkadang pasti bahasa-bahasa dari penelitian pasti bahasanya panjang ya, lebih ilmiah. Jadi sementara untuk di literatur review kita yang penting intinya apa sih gitu. Jadi kita tidak perlu bertele-tele dalam menulisnya. Nah, kelebihan kekurangan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan kawan-kawan harus menuliskan. Jadi kalau nih misalnya saya, nah ini harus ada ya. Nah, ini template-nya ini. Kelebihan kekurangannya. Jadi kelebihannya apa kira-kira di artikel ini menurut teman-teman gitu? Apa? Jadi tuliskan saja. Kekurangannya apa misalnya? Jadi teman-teman, oh kekurangannya ternyata misalnya tingkat akurasinya masih rendah atau hanya 90%. Harusnya bisa lebih daripada itu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian terakhir ditulis pada kolom referensi. Nah, untuk kolom referensi ini
Ini kita menggunakan aplikasi reference management dengan stylenya APA. Seperti itu ya, stylenya APA. Nah, untuk reference management, ya ini sudah ada di video sebelumnya. Jadi, reference management ini adalah suatu perangkat lunak. Jadi, aplikasi reference management itu ada banyak. Jadi, di sini yang saya tampilkan ada 5, Revo, Zotero, EndNote, Mendeley, Citation C. Di sini teman-teman boleh memakai salah satunya, terserah. Namun kalau saya menggunakan Mendeley gitu ya. Jadi kalau saya menggunakan Mendeley, selain dari harga dia free dan juga Mendeley sudah bisa mengcover semua pekerjaan saya. Jadi intinya seperti itu. Oke, baik ya. Jadi wajib. Kenapa dia menggunakan Mendeley? Harus menggunakan aplikasi reference management. Karena nanti untuk menuliskan referensi ini itu dengan stylenya harus APA, tidak boleh style yang lain. Kenapa tidak boleh? Ya, style APA ini di Informatika Umri itu juga sebagai salah satu style untuk penulisan skripsi. Jadi teman-teman langsung saya arahkan saja nih belajarnya. Dan ini sifatnya otomatis ya, otomatis penulisan referensi ini. Baik, saya coba akan simulasikan bagaimana cara kita membuat otomatisasi dalam pembuatan referensi gitu ya. Nah, sebelumnya jadi ini karena saya menggunakan Mendeley, jadi saya coba menjelaskan Mendeley saja dulu. Nanti teman-teman sebenarnya sama saja, bisa yang lain juga. Nah, kalian bisa mendownloadnya di mendeley.com gitu ya. Jadi tinggal teman-teman searching, cari download di sini gitu kan. Ya, tinggal download, nanti ketemu, kemudian diinstal lah di laptop atau komputernya. Setelah teman-teman install, nanti ya keluarnya seperti ini yang Mendeley. Oke, teman-teman boleh nanti lihat bagaimana cara penggunaan Mendeley. Tinggal dimasukkanlah artikel tadi, diimport lah ke dalam Mendeley ini. Nah, kemudian saya akan masih memperlihatkan setelah diinstal di komputer juga Mendeley ini bisa memiliki add-ons di Office, Word Office. Jadi dia di reference ini, di menu reference dia akan muncul nih Mendeley. Jadi teman-teman tinggal klik insert citation, go to Mendeley, keluar Mendeley-nya, kemudian diklik tadi mana artikelnya, ini ya artikelnya, tinggal di cheat, kemudian muncul kayak gini. Nah, ini kenapa munculnya tanda satu kurung, itu karena stylenya IEEE. Jadi kita kan udah sepakat dengan menggunakan stylenya IPA. Nah, ini klik aja IPA dan munculnya seperti ini. Jadi ini seperti kalau teman-teman lihat ya, ini semacam ya kalau ada makalah penulisan, nah inilah citasinya seperti ini ya. Ini stylenya IPA. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengeluarkan daftar pustakanya atau referensinya atau penulisan? Nah, jadi di sini ada bibliografinya. Ini tinggal klik aja di sini. Nah, langsung muncul dia lengkap. Jadi tidak perlu teman-teman tulis secara manual. Nah, tinggal di copy. Oke, di copy saja. Tinggal masuk ke template-nya tadi, tinggal di paste di sini. Sudah selesai. Mudah ya. Jadi ini memang jangan teman-teman ketik manual karena bakal salah. Kenapa saya bakal salah? Saya katakan karena yang tentunya teman-teman akan direpotkan untuk menulis bagaimana format cara penulisan style IPA karena berbeda kok teman-teman. Ini juga sifatnya sangat berbeda. Jadi begitu ya. Jadi tinggal nanti udah selesai satu artikel ya sudah. Jadi nah itu. Oke, kita kembali lagi ke instruksi tugasnya. Jadi teman-teman itu lakukan literatur review pada jurnal akreditasi Sinta 1 sampai dengan Sinta 5. Jadi ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 6, tapi saya maunya 1 sampai 5 saja. Atau international journal. Seperti itu ya. Nah, sekurang-kurangnya memiliki satu sumber yang berasal dari international journal. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 ini minimal satu harus berasal dari jurnal internasional. Oke. Jurnal internasional. Tidak boleh kelima-limanya. Tapi kalau teman-teman mau lebih dari satu dari jurnal asingnya, bahasa asingnya atau jurnal internasional itu boleh sekali. Bahkan kalau kelima-limanya sangat bagus sekali. Begitu ya. Tapi minimal satu. Minimal harus punya satu. Itu dia. Nah, selanjutnya jadi sekurang-kurangnya memiliki satu sumber dari internasional jurnal. Yang keempat,
tema dan topik literatur studi adalah penelitian terkait nih kebakaran lahan gambut dalam peningkatan ilmu komputer. Oke, jadi sudah ya. Nah, kerjakan sebanyak 5 artikel. Nah, kemudian dikumpul dalam format PDF. Jadi begini, saat teman-teman nanti mengerjakan ini tentu dalam format Excel saja ya, Excel. Kemudian nanti setelah teman-teman pengen mengumpulkannya di LMS kita, baru teman-teman ekspor ke PDF ya, karena nanti saya biar mudah saya mereview daripada tugas kawan-kawan gitu. Oke. Kemudian saya tidak meneransi keterlambatan dan kecurangan, tentu dari plagiat ya. Maka kalau saya terlambat nilai itu plagiat, tentu nilainya 0. Kalau tidak mengirimkan tugas ya tidak apa-apa, malah tidak dapat nilai. Jadi masih mending yang terlambat dapat 0 kan, atau yang curang dapat 0. Kalau yang tidak ya 0 pun tidak dapat gitu. Oke, jadi apapun alasan nanti akan saya terima. Oke, semua alasan teman-teman, tidak ada ternyata jaringannya pas apa rusak atau apapun lah, semua alasan akan saya terima, tapi tidak akan merubah ketetapan dari saya. Nah, untuk batas tugasnya yaitu nanti ini udah saya set. Oh, ini nanti saya set mulai ya, intinya 2 minggu sampai dengan tanggal 15 Desember itu jam 23.59. Ini adalah hari Selasa 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu ini 2 minggu batas tugasnya. Oke, begitu kawan-kawan ya. Saya rasa cukup jelas ya dalam bagaimana untuk pembuatan tugas literatur review ini. Oke, satu lagi terakhir extraordinary. Seperti yang saya sampaikan di video kemarin, saya sih menyarankan biar kawan-kawan mudah dalam mencari artikel, menggunakanlah search engine yang namanya search.carrot.org /web gitu ya. Gini aja sih, bikin aja gitu, nanti dia otomatis keluar. Nah, kenapa saya mengarahkan di sini? Karena ini adalah search engine yang sudah mensupport. Jadi dia itu mengcluster atau dia melakukan pengelompokan terkait pencariannya. Jadi contohnya misalnya tadi kita tentang ini, nah Petland Fire misalnya. Jadi di search.car ini dia langsung melakukan pengelompokan. Nah, misalnya nih, kalau dia mau kelompok Indonesian Peatland atau misalnya tanah gambut di Indonesia, dia memiliki 17 dokumen. Jadi untuk artikel ini sangat bagus sekali search engine ini ya. Jadi saya rekomendasi deh ini. Kemudian untuk tanah gambut ada 12 dokumen. Untuk ini tanah kosong ya gitu ya. Nah, itu ada 11 dokumen. Provinsi Riau ada 11 dokumen. Nah, jadi ini tinggal teman-teman klik kira-kira mana yang cocok nih. Oh, kebakaran gambut misalnya, tinggal teman-teman klik ini kan, muncul dia di sini. Oke ya. Ini udah jurnal nih, udah jurnal ini, jurnal Untan dan lain sini. Ini udah bisa diambil langsung. Kalaupun seandainya mereka sudah terakreditasi ya. Nah, atau dalam bentuk lain, tampilan lain. Nah, ini dalam tree map atau juga dalam bentuk pie chart. Oke. Ini hanya tampilannya, tapi ini sama. Nah, jadi rekomendasi saya adalah teman-teman mencari artikelnya dengan menggunakan search.carrot.org. Oke, sekian uraian dari tugas saya terkait literatur review. Nah, silakan teman-teman tonton video ini atau share video ini ke kawan-kawan yang nanti satu kelas saya atau kawan-kawan yang sama-sama mempunyai misi untuk menyelesaikan tugas literatur review dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.